Presiden itu adalah uang, ya, uang yang belum berjalan. Kalau misalkan uang tersebut tidak dihasilkan menjadi suatu income, maka yang jadi presiden itu menjadi rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiwo, SKMT, dosen program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tentang pembelajaran mata kuliah Riset Operasi 2 yang akan saya gambarkan dalam video pembelajaran. Tujuan dibuatnya video ini sebagai salah satu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau yang bisa disebut dengan PDD UKTPD pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan membawakan mata kuliah riset operasi sebagai salah satu mata kuliah wajib pada program studi Teknik Industri S1. Mata kuliah riset operasi 2 membahas penerapan berbagai metode kuantitatif untuk mendukung pengambilan keputusan yang optimal dalam sistem industri. Materi yang dipelajari meliputi metode penugasan lanjutan menurut Johnson Rules, lalu metode indikator, metode jarak terdekat atau traveling salesman problem, teori jaringan, teori antrian, simulasi, dan decision tree. Analisis keputusan make or buy, game teori, rantai Markov, serta pengendalian persediaan menggunakan klasifikasi ABC dan economic order quantity atau biasa disebut dengan EOQ. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai permasalahan operasional, memilih metode penyelesaian yang tepat, serta merumuskan keputusan yang efektif, efisien, dan berbasis data dalam bidang teknik industri. Tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran lulusan setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa yang pertama mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaneria yang sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu, mampu mengambil keputusan serta tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang terakhir, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu dalam dan atau material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dan prinsip-prinsip keteknikan industri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menganalisis, memodelkan, menyelesaikan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan berbagai permasalahan optimasi serta pengambilan keputusan dalam sistem industri menggunakan metode-metode riset operasi 2 secara tepat, efektif, dan berbasis data untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi. Sistem pengajaran yang digunakan melalui kombinasi dari ceramah, diskusi kelas, simulasi langsung. Mahasiswa akan bekerja secara individu maupun kelompok untuk merancang, mensimulasikan, dan menganalisis berbagai proses operasi 2. Adapun SKS yang digunakan adalah 3 SKS, jumlah pertemuan 21 pertemuan selama 1 semester, serta durasi pertemuan 100 menit sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang menetapkan durasi perkuliahan adalah 100 menit untuk setiap pertemuan tatap muka. Evaluasi dilakukan berkelanjutan. Beberapa mekanisme yang seperti yang akan dilakukan yaitu yang pertama adalah ujian tengah semester atau UTS, menguji pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep dasar riset operasi 2, meliputi metode penugasan Johnson Rules, metode indikator, metode jarak terdekat atau traveling salesman problem, teori jaringan, dan teori antrian. Lalu, ujian akhir semester atau UAS akan menekankan pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan yang lebih kompleks
menggunakan metode riset operasi 2 meliputi simulasi, decision tree, analisis make or buy, game theory, rantai Markov, serta pengendalian persediaan dengan metode klasifikasi ABC dan economic order quantity atau EOQ. Adapun tugas individu atau kelompok sebagai bahan evaluasi maupun kelompok berupa analisis dan penyelesaian studi kasus yang berkaitan dengan permasalahan di bidang teknik industri menggunakan metode-metode riset operasi 2. Lalu, partisipasi kelas dan presentasi mahasiswa diharapkan aktif dalam diskusi kelas, observasi kasus, simulasi langsung, serta presentasi hasil riset operasi 2. Adapun referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama dari Hiller, Lindemann yang berjudul Introduction to Operation Research, lalu Tahta 2017 Operation Research and Introduction, Taylor tahun 2019 Introduction to Management Science, Winston 2002 Operation Research Application and Algorithm, lalu Bazara dan seri DKK tahun 2010 Linear Programming and Network Flow. Lalu beberapa referensi lainnya seperti Naimas 2015, Neisser, Rader dan kawan-kawan 2020 untuk Operation Management, Stevenson 2021, Sati dan Vargas tahun 2013 untuk Decision Making and with the Analytic Network Process. Lalu Gross, Thompson, Harris tahun 2018 Fundamental of Quantum Theory. Adapun bobot yang digunakan dalam pembelajaran riset operasi 2 yaitu bobot UTS sebesar 30%, bobot UAS sebesar 40%, bobot tugas sebesar 20%, dan bobot partisipasi 10%. Namun khusus untuk absensi, jika absensi mahasiswa kurang dari 75%, maka otomatis akan mendapatkan nilai D. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini pertemuan kita yang ke-20 terkait dengan riset operasi 2 yang berjudul klasifikasi ABC. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang manajemen persediaan ya. Kita agak flashback sedikit. Jadi manajemen persediaan, stok elemen-elemen atau item memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang atau bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan. Misalnya untuk proses produksi atau perakitan, dijual kembali, dan untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Nah ini menurut Heiser dan Render. Jadi persediaan itu kenapa menjadi sangat penting? Karena persediaan itu adalah uang, ya uang yang belum berjalan. Kalau misalkan uang tersebut tidak dihasilkan menjadi suatu income, maka yang jadi persediaan itu menjadi rugi, ya kan? Barang rusak, kerugian akan bertambah, yang harusnya jadi dapat income baru malah menjadi kerugian. Nah, dalam klasifikasi ABC ini
harapannya mahasiswa itu menjelaskan konsep dasar manajemen persediaan dan tujuan pengendalian persediaan, lalu mengidentifikasi karakteristik dan klasifikasi persediaan berdasarkan analisis ABC, menghitung nilai penggunaan tahunan dan menyusun klasifikasi persediaan ke dalam kategori ABC, menganalisis hasil klasifikasi ABC sebagai dasar penentuan prioritas pengendalian persediaan, merekomendasikan kebijakan pengendalian persediaan berdasarkan hasil analisis ABC untuk meningkatkan efisiensi biaya persediaan. Nah, karena dalam persediaan itu komponen biayanya bukan cuman barang lalu disimpan di dalam sebuah persediaan, tapi di dalam persediaan itu ada biaya-biaya di mana misalkan barang bakunya adalah frozen food. Nah, frozen food ini kan ada biaya listriknya, ada biaya tempatnya, ada biaya sewa tempatnya. Hal-hal itulah yang bagaimana kita sebagai seorang teknik industri juga mengefisiensikan hal-hal tersebut. Nah, dalam konteks ABC ini tentunya kita perlu tahu produk-produk mana yang harus di-stok. Jadi jangan sampai produk yang tidak laku atau produk yang barangnya adalah slow, justru itu malah di stok lebih banyak dibanding barang-barang yang sangat dibutuhkan. Nah, di sini ada klasifikasi persediaan, di mana perlu ada tahapan proses penilaian permintaan dan operasional, di mana tahapan proses itu perlu mengetahui bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, di sini perlu tahu barang-barang apa saja yang dalam tahapan-tahapan proses ini. Lalu dilakukan penilaian. Penilaiannya ini nanti kita akan bahas untuk klasifikasi apa itu kelas A, apa itu kelas B, dan apa itu kelas C. Lalu permintaan bebas, independen, lalu permintaan terikat. Jadi kan ada yang permintaannya, oh ini ada yang dari customer loyal. Oh ini ada yang customer yang baru atau yang mungkin baru melakukan permintaan atau demand. Lalu operasional, kualitas penyimpanan atau daya tahan. Lalu tujuan manajemen persediaan menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan pelayanan pelanggan. Nah, di sini yang tadi sudah sempat saya jelaskan, bagaimana suatu persediaan ini adalah menjadi uang, menjadi sebuah investasi yang sebenarnya perlu kita efisiensikan dan efektifkan seminimal mungkin. Lalu jenis-jenis persediaan, raw material inventory, WIV inventory, MRO inventory, dan finished good inventory. Jadi jenis-jenis persediaan apa saja yang mencangkup dalam barang-barang yang harus dilakukan persediaan. Lalu menetapkan persediaan, kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Suatu contoh, persediaan terlalu kecil, hilangnya kesempatan untuk menjual atau memperoleh laba. Nah, ini bisa terjadi karena persediaan yang kurang. Misalkan si konsumen A dia mesen untuk kasusnya misalkan kopi, dia minta 1 ton kopi, tapi karena persediaannya antara robusta dan arabica lebih banyak robusta, nah yang diminta adalah arabica. Dan ternyata stok arabikanya tidak memenuhi untuk 1 ton kopi, justru lebih banyak stok persediaan arabica. Nah, ini menjadi hilangnya kesempatan untuk menjual atau memperoleh laba. Lalu persediaan terlalu besar, adanya biaya besar, memperkecil laba, memperbesar resiko. Jadi justru terlalu banyak stok yang disimpan dengan barang yang tidak berjalan dengan cepat akan memperbesar resiko, labanya tentu lebih kecil, ya. Karena kalau resikonya lebih besar, ya kayak tadi misalkan kayak frozen food, kan resiko yang bisa terjadi adalah apa? Mati listrik. Ya, jadi misalkan di daerah-daerah tertentu yang mati listriknya cukup lama, frozennya mati, nah otomatis suhunya berkurang,
bisa beresiko barang rusak. Dan terlalu banyak menyimpan barang-barang yang tidak efektif akan memperkecil laba. Dan yang tadi sempat saya sudah sampaikan bahwa persediaan itu adalah uang yang belum berjalan. Lalu unsur dari sistem pengelolaan persediaan, di sini analisis ABC. Barang kelas A, barang kelas A 15% dari persediaan total, 70-80% dari penggunaan uang secara keseluruhan. Barang kelas B 30% dari barang persediaan, 15-20% dari nilai total volume dolar tahunan. Di sini contoh kasusnya adalah volume dolar tahunan. Misalkan pakai rupiah bisa nggak Pak? Bisa. Barang kelas C 55% dari barang persediaan total, 5% dari volume dolar tahunan. Nanti saya akan kasih contoh seperti apa. Lalu akurasi catatannya, mungkinkah perusahaan untuk fokus pada persediaan yang dibutuhkan? Memberikan keyakinan tentang segala sesuatu yang terjadi pada persediaan, perusahaan dapat membuat keputusan mengenai pemesanan, penjadwalan, serta pengiriman. Nah, karena dari klasifikasi ini, hal-hal inilah yang bisa dilakukan perusahaan dalam mengatur strategi perencanaan persediaan. Apakah persediaannya, karena kan kadang-kadang perusahaan ada yang mesennya harus H-20 atau 1 bulan sebelumnya karena jarak-jaraknya yang terlalu jauh. Nah, dari hasil analisis ini bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan tersebut. Nah, di sini klasifikasi kelas A itu unitnya sedikit, rendah, rupiahnya tinggi, pendapatan income-nya banyak. Kelas B itu unitnya sedang, rupiahnya sedang, berarti ada di middle. Kelas C, unit tinggi, rupiahnya rendah, stoknya banyak, tapi income-nya kecil. Nah, ini yang sering terjadi jika tidak dilakukan pengendalian persediaan dengan baik. Nah, kalau secara grafik, maka kita bisa lihat bahwa di sini stoknya sedikit, tapi penghasilannya cukup banyak. Jadi kita bisa lihat dalam grafik ini persentasenya justru kita harus mengurangi produk-produk yang berada pada kelas C karena income-nya cuma sedikit, ngapain stoknya banyak-banyak. Justru kita harus fokus terhadap produk kelas A. Nah, di sini ada contoh. Suatu perusahaan dalam proses produksinya menggunakan 10 item bahan baku. Kebutuhan persediaan selama 1 tahun dan harga bahan baku per unit seperti dalam tabel berikut. Di sini ada 10 item kebutuhan unit per tahunnya, lalu harga rupiah per unit. Nah, bagaimana melakukan klasifikasi 3 kelas A, B, C? Nah, dapat kita lihat hal yang pertama dilakukan adalah kita tentukan dengan harga per unit yang paling tinggi. Nah, kalau kita lihat di slide sebelumnya, di sini harga yang paling tinggi adalah di 12.000, ya, 12.200. Ya. Di 12.200, lalu menuju yang terkecil, jadi 12.200 paling atas, terus ke yang paling kecil. Maka kita bisa lihat volume tahunannya juga mengikuti. Jadi jangan cuma harga per unitnya yang berubah, tapi ikuti juga volume tahunannya. Lalu yang dicari adalah volume tahunan dalam di sini dalam ribu ya. Karena di sini didapatkan dari 12.200 dikali 780. Hasilnya adalah 9.516.000. Nah, kalau ditulis 00 kan terlalu banyak. Kita biasa tulis sebagai ribu Rp atau 000, nolnya 3. Jadi di situ mengartikan bahwa di dalam setelah angka ini masih ada nilai belakangnya. Lalu dicari nilai kumulatif. Dari mana nilai kumulatif? Yaitu dari dia 9516 ditambah 4500. Hasilnya adalah ini. Maka kalau secara perhitungan kita bisa lihat dia hitungnya dijumlahkan secara zigzag atau kumulatif. Ya. Didapatkanlah dari masing-masing item nilai kumulatifnya.
Lalu dihitung persentase kumulatif. Persentase kumulatif itu dari nilainya dibagi dengan total kumulatifnya. Di sini kan totalnya adalah 20 juta ya, 20 juta 026. Jadi 9516 dibagi 20 026, maka kita lihat nilainya presentasinya untuk item H109 di angka 46,69%. Ya, sesuai aturannya kita lihat di slide sebelumnya, di mana kelas A 15% dari persediaan total, 70 sampai 80%. Ya. Maka secara persediaannya, item H109 dan H107 berada pada kelas A karena dia range-nya adalah 46% sampai dengan 68,77%. Lalu kelas B adalah 76,13, yaitu item H105, H103 dan H108. Itu untuk kelas B. Nah, dari kelas-kelas inilah kita bisa lihat mana item yang perlu dipertahankan stoknya, mana yang perlu dikurangi stoknya. Berdasarkan perhitungan dasar dapat diketahui kelas A memiliki volume tahunan rupiah 70% dari total persediaan yang terdiri dari 2 item, 20%, yaitu item H109 dan H107. Kelas B memiliki nilai volume tahunan sebesar 19,9%, lalu kelas C memiliki nilai volume tahunan rupiah sebesar 10,1%. Total persediaan terdiri dari 5 item. Ya, bisa dilihat di tabel. Jadi cari klasifikasinya ini tidak sulit, sangat mudah. Tapi bukan berarti setelah dapat klasifikasi ini harus ngapain lagi, Pak? Lakukan strategi persediaan yang bisa dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Nah, sampai sini mungkin saya ingin tanyakan dulu kepada mahasiswa. Dari hasil pembahasan yang sudah kita lakukan, tujuan dari klasifikasi ABC ini ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk tujuan klasifikasi ABC berdasarkan dari yang Bapak paparkan tadi, itu tujuannya adalah untuk mengelompokkan item persediaan berdasarkan tingkat kepentingannya sehingga perusahaan dapat mengelola persediaan secara lebih efektif dan efisien. Ya, betul. Jadi hal-hal itulah yang menjadi prioritas dan menjadi acuan dalam menentukan klasifikasi ABC, dan biasanya klasifikasi ABC ini bisa sebagai metode-metode bantu dalam kalian membuat skripsi. Lalu saya mau tanya lagi tentang pengkelompokan ABC. Ada yang bisa jawab? Ya. Nah, untuk di kelompok A itu sekitar 10-20% jumlah itemnya, tapi hanya menyumbang 70-80% nilai investasi persediaannya. Nah, di kelompok B itu sekitar 20-30% jumlah itemnya, tapi dengan kontribusi nilai sekitarnya itu 15-25%, Pak. Nah, untuk di kelompok C sekitar 50-70% jumlah itemnya, tapi hanya menyumbang sekitar 5-10% nilai investasinya. Oke. Jadi kurang lebih yang setelah saya paparkan kalian bisa menyerap. Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke. Kalau cukup mungkin saya nanti ada kasih hiburan di rumah buat kalian ya. Jadi nanti saya akan share ke ketua kelas hiburan di rumah ini dan dikerjakan dalam waktu 2 hari ya. Nanti dikumpulkan di Google Form yang biasa sudah saya berikan. Jangan lupa ditulis di kertas. Kenapa harus ditulis di kertas? Biar kalian paham apa yang kalian tulis. Jadi jangan diketik terus di copy paste. Nah, itu nggak ada pahamnya. Tapi kalau kalian tulis apa yang
kalian kerjakan minimal ya 5-10% ada yang nyangkut ya. Ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam klasifikasi ABC ini. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana tentang EOKI dapat digunakan. Lalu untuk pertemuan selanjutnya juga jangan lupa tugas yang sudah saya berikan atau hiburan di rumah yang saya berikan sudah selesai. Jadi jangan sampai pertemuan selanjutnya hiburan di rumahnya belum selesai. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi yang saya buat sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab saya dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dosen dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi serta mendukung perkembangan akademik di Universitas Pamulang. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungannya yang luar biasa dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam mendukung penerapan PDB UKTPP. Dan saya pribadi menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Rektorat Universitas Pamulang serta Fakultas Teknik dan Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan penuh dan kontribusi yang berharga dalam mewujudkan video ini. Semoga kerjasama yang baik dapat terus memperkuat komitmen kita bersama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.